Hai, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Winterstocks Indonesia. Hari ini saya akan membawakan rekomendasi saham market review untuk perdagangan tanggal 1 Desember 2020. Dan hari ini marketnya luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Volatile-nya wow ya. Pembukaan naik 1, sekian persen, 1,5%, 1,4%, terus turun sampai di bawah titik nolnya. Minus bahkan, sempat minus dan kemudian rebound lagi dan ditutup di level 2%. Luar biasa, volatile-nya sangat-sangat ini ya, naik turunnya benar-benar dia sesuai ATR-nya 1,5 sampai 2%-an itu dia naik turun curut terus dia naik lagi. Dan orang sempat banyak galau ya, banyak galau. Ketika naik terus waktu turun sempat market dibuat bingung ya, dibuat bingung. Kenapa nih kok tiba-tiba turun lagi gitu? Ternyata Gubernur Jakarta mengumumkan kalau dia kena COVID-19. Ya, tapi untuk market bersikap realistis ya, kalau yang kena COVID cuma individu ya, bukan bukan soal bukan untuk apa kepentingan halayak umum. Jadi ya berarti fine-fine aja berarti. Jadi tiba-tiba market bisa kembali rebound. Saya anggap itu sebagai diskon. Ya, saya kemarin sudah buat ulasan video dan kebetulan judulnya relevan sekali dengan apa yang terjadi hari ini. Nah, setelah hari Senin, market ambles nggak karu-karuan, bagi yang punya mindset dan tipikal investor ya, trading investor, maksud trader dan investor, trader plus investor, dia akan berpikiran untuk serok. Dan sebenarnya kemarin saya tidak menganjurkan untuk tangkap pisau jatuh, tapi kembali lagi, masing-masing orang punya style berbeda-beda, dan syarat untuk nangkap pisau jatuh harus posisi sudah profit dulu. Kalau belum profit, better jangan. Dan kalau saya, karena pada posisi saya saat itu sedang on position semua, saya cuma berpikiran untuk mengurangi porsi saja, berpikiran untuk mengurangi porsi, dan hari ini saya belanja lagi gitu. Jadi itu strategi, masing-masing orang strategi berbeda-beda. Jadi itu sebenarnya saya bilang trader. Jadi trader itu adalah individual. Trader itu unik, semua trader itu unik, tidak ada yang sama. Dan di grup Winterstocks kita mengembangkan dan kita encourage teman-teman untuk menemukan jati dirinya, ya. Jadi itu yang terpenting. Kita tidak pernah memaksakan satu orang untuk menggunakan satu teknik, semua sama, harus sama gitu. Kita mencari titik tengahnya, kita mencari kenyamanan masing-masing orang. Kalau nggak nyaman dengan volatile, nggak tahan dengan volatile, ya ngapain mesti paksa hold lama, kenapa mesti paksa jadi seorang investor? Jadi aja seorang trader, that's it. Tapi kalau tahan lama, volatile nggak apa-apa, ya kita ajarkan untuk bagaimana menjadi seorang investor yang benar. Tapi kalau ya antara dua lah, saya sebenarnya kuat sih tahan lama, cuma kalau di tengah kondisi kayak begini, ngeri-ngeri sedap nih. Jadi saya pasang batasan-batasan yang mana kalau terkena hit batasan tersebut, saya harus taking profit atau saya harus cut loss. Jadi itu adalah part of strategi ya. Jadi saya hybrid aja deh gitu. Nah, trader dan investor aja. Ya itu juga boleh juga dan itu bagus ya. Kita 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 mengajarkan banyak 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 tipikal ya. Kita tidak tidak memaksa harus begini caranya gitu ya, enggak gitu. Jadi saya ajak Bapak Ibu yang belum bergabung dan kepengen bergabung, ini momennya pas sekali. Pas sekali. Karena apa? Ibarat kata kalau kita mau ke
jalan-jalan ke tamasya, piknik, ke pegunungan. Cuaca cerah, tapi panas, matahari tidak terlalu terik. Nah, kayak begitu. Jadi dan tidak hujan juga. Umpamanya hujan pun lekas berhenti. Jadi hawanya enak, sejuk ya, sejuk. Nah, itu yang kita mau sebenarnya. Itu iklim ini saat ini adalah iklim yang paling pas buat Bapak Ibu untuk belajar. Jangan tunda-tunda lagi, jangan mencoba untuk otodidak. Trust me ya. Trading itu bukan sesuatu yang bisa dipelajari sendiri ya. Harus ada mentorship-nya, mentoring ya. Kita harus, karena apa? Ada beberapa tahapan dalam trading yang mesti Bapak Ibu ketahui. Pertama, menguasai ilmu pengetahuan, dan itu sifatnya eksak ya, sifatnya pasti. Umpamanya rule-nya juga pasti. Bapak Ibu tinggal ikutin aja, disiplin saja dengan itu, ya sudah. Terus kemudian money management dan risk management itu juga sifatnya pasti. Ada teorinya, silakan dilakukan. Nah, yang satu ini yang menurut saya justru adalah the most important thing ya, yaitu mindset dan psikologi trading. Ini nggak bisa diajarkan. Ini by experience, by pengalaman. Dan untuk menjadi dewasa, butuh proses. Sama seperti ketika kita ngajak anak kita mengajar belajar jalan. Bisa nggak dia belajar jalan sendiri? Ya bisa, tapi butuh waktu. Harus dituntun dulu. Setuju kan? Setelah dituntun, nggak bisa langsung lari. Harus kita pelan-pelan lepas, pelan-pelan lepas. Kita kasih guidance, kasih rambu. Ketika mulai jalannya mulai cepat, mau mulai belajar lari, kita juga kasih guidance dan kita juga bimbing. Sampai akhirnya benar-benar anak kita bisa lari. Ya, sama juga halnya dengan belajar berenang. Belajar berenang bisa nggak dipelajari lewat buku? Ya, saya yakin Bapak Ibu bisa berpikir sendiri. Sama, menurut saya trading itu sama, mirip dengan belajar berenang ya. Jadi harus ada bimbingan. Dan momennya itu pas, waktu-waktu ini pas. Pas yang mana resikonya tidak terlalu besar, dan potensial untuk mendapatkan profit juga cukup besar. Yang mana ketika Bapak Ibu memutuskan untuk berinvestasi, belajar, mendapatkan ilmu, untuk mengembalikan modal investasi belajar tadi tidak sulit gitu loh, tidak sulit, cepat untuk kembali modal. Nah, itu saya rasa sesuatu yang baik ya, dan saya melihat tahun 2021 awal-awal mungkin memang tetap masih akan ada gejolak sedikit, tapi ketika kita melakukannya dengan penuh disiplin, dengan disiplin ilmu pengetahuan yang kita sudah dapat, dan dengan metode mentoring tadi, kita bisa cepat untuk nguasain gitu. Sama, saya ingat banget ketika saya mulai memutuskan untuk belajar di tahun 2016, 2017. Saya ingat sekali ketika 2015 itu baru habis krisis, krisis minor lah, bukan krisis yang kayak pandemi saat ini. Jadi 2008, 2015 tuh krisis. 2008 cukup berat ya, subprime mortgage. 2015 saya lupa, kalau nggak salah SARS kalau nggak salah. Dan dunia juga cukup bergoncang, walaupun nggak sampai ekstrim, tapi nggak seperti hari ini, tapi cukup mengganggu. Dan ketika 2016 tuh market lagi rebound. Dan ini saya kasih lihat chartnya. Dan itu momen yang baik menurut saya untuk belajar nih. Ini 2015, ya 2015, dan ini 2016. Jadi ketika saya belajar, itu pas banget gitu loh, momennya pas. Saya belajar bullishnya, saya belajar koreksinya, dan boom! Saya profit, luar biasa. Jadi itu yang, makanya sekarang kan mirip nih, mirip. Ini habis krisis, ya, dan ini sudah mulai naik nih. Ini krisis, dia mulai naik. Ini krisis, dia mulai naik. This is the moment. The moment untuk kita bisa belajar. Kalau ada yang tanya, Pak, kenapa belajar itu paling bagus, bukannya enaknya di sini, Pak? Loh, jangan salah.
waktu ketika di sini pun, trader pun belum tentu berani kok. Belum tentu, coba aja tanya. Ada berapa banyak trader yang bisa berani trading di sini? Dan bukannya ini, tapi perlu kematangan psikologis untuk berani trading di sini. Orang-orang yang struggle, yang bukan struggle ya, survive di sini, survive mengalami krisis di sini, survive di sini, dan saya survive di sini. Nah, ini. Nah, di sini. Baru bisa trading di sini. Saya dan teman-teman pandu kemarin di bulan Maret kita trading, kita beli BRI, kita beli BCA, BRI teman-teman rata-rata average di 2.500, 2.600, 2.800. Dan konyolnya ada aja yang suruh cut loss di 2.300 BRI, suruh cut loss 2.300, suruh cut loss. Yang mana kita malah beli. Nah, jadi itu pentingnya penguasaan psikologis yang baik. Jadi saya ajak Bapak Ibu, jangan sia-siakan kesempatan ini. Dan ini menurut saya waktu yang dimana kita bisa mempraktekkan ilmu. Jadi kita dapat ilmu, praktekin. Itu kalau umpamanya sampai kita penerapannya kurang tepat, sampai harus jatuh, kepleset gitu, itu tidak berdarah-darah gitu ya, tidak berdarah-darah, cukup luka-luka ringan aja. Ya, jangan tunggu lagi, saya tunggu Bapak Ibu ya. Oke, kita mulai langsung ini aja ya. Sebelum saya mulai analisa, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Jadi ketika kita upload ada kayak gini tadi tips-tips and trick yang saya sharing ya, Bapak Ibu bisa dapatin juga. Jadi di market review ini saya nggak berbicara hanya sekedar ulasan atau market review saja, atau sekedar rekomendasi saham saja, tapi kita berbagi. Saya banyak berbagi di sini. Dan setiap video saya berbagi. Di ulasan saham saya juga berbagi. Cuma kalau yang di ulasan saham yang khusus untuk member VIP, itu lebih teknikal karena banyak pelajarannya di dalamnya. Kalau yang di sini saya lebih banyak sharing mengenai bagaimana saya melewati overcome ini, saya bagaimana kita psikologinya gimana gitu dan ya lebih umum lah. Ya, oke. Nah, kemarin saya sudah katakan bahwa pas banget ya, dia bisa rebound atau bukan, dia tertahan di areal ini dan terlihat masih bullish trend. Pullback istilahnya, ini pullback, cuma nggak nyangka aja. Biasanya saya pikir dia bisa beberapa hari tapi dia sekali turun begini, tapi jangan kaget karena IHSG belakangan modelnya begitu. Contoh ini, ketika pullback tarik bawah, pullback ditarik ke bawah, ini pullback bahkan 2 kali gap up, gap down ke bawah, ini tarik mainnya narik gitu loh, sat gitu, orang kayak istilah main bungee jumping. Langsung dilepas lagi dan dia terbang lagi ya. Nah, ini orang kemarin rasanya kayak bungee jumping gitu. Kalau kemarin cut loss atau kemarin ya cut loss lah ya, psikologi tradingnya kurang baik, hari ini akan gemes banget, akan gondok, akan merasa ditipu. Siapa di sini teman-teman yang merasa seperti itu? Dan untungnya, luckily ya, kemarin salah satu sekuritas yang kita bekerja sama sedang error. Jadi kita nggak bisa jualan, teman-teman nggak bisa jualan. Kalau kita bilang namanya blessing in disguise ya. Suatu yang menurut kita kemalangan, tapi di balik itu justru malah ada rancangan yang baik gitu ya. Dan itu saya ajarkan ke teman-teman, itu pentingnya kita memiliki rasa positive thinking dan selalu bersyukur selalu, even when kondisi mungkin, bahkan di saat kondisi mungkin tidak enak buat kita. Bisa bergerutu nggak? Wah, saya kemarin bisa aja begini. Mau jualan, ya kan? Kita pengen jualan, tapi ternyata mau jualan nggak bisa. Sekuritasnya macet. Wah, gondok kan?
Siang-siang dibanting. Ini yang kemarin itu, kejadian kemarin, saya cerita kejadian kemarin. Tiba-tiba dibanting, bang! Gondok nggak rasanya? Padahal kita punya trading plan sudah jelas loh, jualan loh. Di teman-teman di grup, waktu posisi itu, kita sudah posisi siap jual. Ternyata dibanting. Aduh, lemes. Ambles lagi, aduh lemes. Udah deh. Ternyata hari ini gimana? Rebound kan? Everybody happy lagi gitu kan? Dan ya itu, kita bilang, cobalah kita selalu untuk berpikir. Kadang-kadang saya juga tadi ada sempat sharing, dan saya sharing di sini juga kepada teman saya katakan bahwa kadang-kadang kita itu gimana ya? Di sini justru kita belajarnya di sini justru. Jadi melihat saya di dunia pasar modal ini, saya jadi belajar mengerti bersyukur, mengerti positive thinking. Jadi nggak cuma trading itu nggak cuma sekedar cari uang. Banyak nilai-nilai kemanusiaan yang saya dapat dari sini gitu. Dan ya itu jadi mematangkan kita gitu loh. Jadi ya santai aja lah. Santai aja lah. Kalau memang saya belum dapat profit taking, ya udah. Atau kalau enggak, saya belum dapat profit, harus cut loss, ya sudah. Jadi kita kedewasaan jadi dapat gitu loh. Jadi saya selalu tanamkan ke teman-teman, stop menggerutu. Stop menggerutu. Jadi pagi-pagi kita siapkan suasana hati yang penuh happy. Kalau Bapak Ibu simak video saya, saya itu selalu bawakan dengan happy. Even market lagi down. Karena apa? Saya berusaha menarik energi positif di saat negatif pun, sehingga saya bisa mendapatkan, bahkan dapat peluang, bahkan di saat market jelek. Itu yang saya tularkan semua ke teman-teman di grup. Coba bisa Bapak Ibu tanyakan saja teman-teman kita yang join di VIP, ketika market merah, apakah grup jadi gundah gulana, sedih gitu, aduh kok market begini? No, kita malah ketawa-ketawa, hahihi, kita sharing, kita cerita lucu, ya kita bahkan, ayo mau serok apa? Jadi suasananya beda gitu, dan itu selalu itu habit yang saya ciptakan. Itu bagian dari psikologi trading yang harus kita jaga, kita bikin. Itu sebabnya pentingnya Bapak Ibu ada di dalam grup, ada di dalam komunitas yang baik gitu ya. Karena apa? Kita sama-sama belajar. Seperti saya bilang lagi, proses ini adalah proses jangka panjang ya. Kita lari maraton. Di Amerika, di Eropa, trading for living itu adalah sesuatu yang common, biasa. Dan ketika ditanya, hey, kamu kerja apa? Oh, I am a trader. Wall Street trader. Bangga banget. Karena nggak setiap orang bisa jadi trader di sana gitu. Itu bagaimana dari Indonesia? Trading masih kecampur-campur dengan bahasa main. Ini yang sering jadi salah kaprah. Saya selalu ketika orang bilang, kamu main saham ya? Saya bilang, oh no, saya nggak main saham. I'm business. Saya pedagang. Saya trading saham. Pedagang saham. Dan itu mindset itu penting gitu. Itu mindset penting. Jadi kalau orang kita main, ya main-main. Kalau saya bilang main-main, yuk ke Monaco, Las Vegas, Macau, Singapura, udah kesana aja gitu. Itu main. Happy. Lu bawa uang 100 juta, ya kan? Habis, pulang, ya udah. Itu uang 100 juta itu memang memang udah kita buat untuk memang habis punya gitu loh. Memang buat judi gitu loh. Jangan di sini itu kita invest, kita itu di sini trading, kita cari uang untuk apa? Untuk sesuatu yang baik, untuk sekolah anak, untuk belanja dapur, untuk bayar cicilan.
Nggak boleh main-main yang kayak begitu. Betul nggak? Ya, itu aja dulu. Kalau cerita, saya bisa berjam-jam. Ini udah 19 menit, saya belum belum bikin review sama sekali. Oke, seru kan? Nah, itu. Bayangin, di grup kita kayak gitu. Join lah. Oke, ya. Kita balik lagi. Sekarang kita coba bicara sektornya ya. Agri. Wow, agri masih oke lah. Pokoknya yang ini kayak gini, udah sit tight aja lah. Fasten your seat belt. Kalau berasa, jadi kita pakai seat belt fungsinya itu adalah ketika terjadi goncangan kita nggak ke lempar-lempar ya. Jadi pakai seat belt, duduk tenang, pegangan, bek gitu ya. Bagaimana caranya supaya seantep mungkin. Itu fungsinya. Jadi kalau kalau takut, kalau mual mules, refleksnya apa? Gampang, merem, tidur aja gitu ya, tidur aja. Yang penting di sininya kita udah mindsetnya udah jelas. Trading plan kita sudah jelas gitu ya, nggak pusing. Kalau mabok gimana sih? Ya tidur kan, langsung tidur aja gitu kan. Sama. Agri, mining. Nah ini juga sama, penuh goncangan, deng, deng, deng. Tenang, tenang ya. Terus finance. Wah, persis banget mantul dari selendang. Masih nggak percaya dengan trading system winner stock? Yang dengan ketika kemarin teman-teman begitu tak ini langsung mereka nangkap pisau jatuhnya ya full confident lah kalau saya bilang ya. Mereka dengan PD-nya bam beli. Karok BCA di level 31.000. Kemarin saya ada rekomendasi BCA kan? Nah, nih, bam. Dan hari ini 3%. Dari level 31.100. 3%. Satu hari. Tangkap pisau jatuh. Nangkap pisau jatuh nggak ngawur loh, bukan ngawur. Kalau ini nggak ada indikatornya, yes, itu ngawur. Ini ada indikatornya kok, jelas. Mantul di skyline. Ya kan? Oke, sekarang finance, terus apa? Lupa deh. Basic. Wah, nih basic, lihat tuh. Persis kan? Tuh, keren. Langsung hari ini, bam. Nangkap pisau jatuh, kita legalkan ya, kita legalkan kalau ada indikator yang jelas. Kalau nggak ada ini ya namanya apa? Gambler ya, gambling. Terus kemudian miscellaneous industry. Nah, ayo loh. Mantul terus, keren kan? Trade. Ya, ini malah naik nih. Ya persis sih, tapi ya oke. Terus consumer, infrastructure, ini consumer sideways lah. Wah ini bikin galau, bikin goncangan nih. Tapi pada dasarnya dia tadi bagus nih sebenarnya. Ya. Properti, wah keren. Ya itu sektoral, secara sektoral pada dasarnya menunjukkan yang masih goncangan-goncangan ada yang rebound dengan sinyal yang jelas valid, yang mana saya bisa melihat menarik kesimpulan bahwa besok potensial marketnya hijau lagi gitu ya. Silakan bagi teman-teman yang mau trading besok saya rasa aman untuk berlayar ya, mau ke laut silakan berlaut, tapi ya tetap siap lampung ya, siap lampung. Jadi anything kalau ada terjadi sesuatu yang parah yang jelek ya sudah siap lampung, sudah siap. Oke, saya akan berikan 5 rekomendasi untuk besok. Kita mulai dari INTP. Wah cakep banget ini loh, mantul persis di bawah selendang, langsung dia hari ini rebound dan bagus. Keren ya. Kemudian apa lagi? Waskita. Waskita simple karena saya lihat dia masih tertahan di atas selendang. Ya. Ini kurang terlalu valid sih, maksudnya buat besok bisa aja dia koreksi,
Tapi ya spek buy lah, atau kalau enggak, kalau dia bisa bikin candle biru silakan ya. Terus Aisa. Aisa ini saya melihat dia sideways ya, termasuk anti badai ketika yang lain kemarin jaraknya cukup dalam, dan dia sekarang saat ini rebound dari selendang. Aisa ini potensial nih, cukup potensial. Saya yakin dia masih belum selesai. Silakan Aisa. Kemudian NIKL, wah ini juga oke. Kalau besok bisa candlenya biru, silakan ya. Dan satu lagi BMTR. BMTR, BMRI. Keren banget, mantul dari selendang bawah dan BEM. Penasaran BMTR? Kok tiba-tiba ya? Apakah ada sesuatu? Wow, keren. Salah sebut. Mau ngomong BMRI jadi BMTR. Dan ternyata chartnya bagus. Oke, besok kalau candle hijau, sip lah. Malah bonus nih, dapat 6. Oke, itu dulu market review dari saya. Saya nggak sabar untuk besok lagi siap trading lagi, dapat cuan lagi ya. Oke, sudah 26 menit. Oh my god. It's okay. Bonus buat kalian. Ya, happy profit semua, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami, nyalakan loncengnya, dan kalau Bapak Ibu dapat manfaat dari channel YouTube ini, video ini, share ke teman-teman Bapak Ibu ya, dukung channel YouTube ini untuk semakin berkembang. Oke? Jangan lupa untuk terapkan protokol kesehatan. Kita di Jawa Tengah ini kondisinya sedang COVID lagi mulai memanas. Jadi bagi teman-teman yang ada di area Jawa Tengah, pastikan jaga protokol kesehatan dengan baik. Oke? Sampai jumpa semuanya. God bless.